Kampung Ciburang, sebuah desa kecil di kaki Gunung Karamat, dulunya dikenal damai dan tenteram. Sawah terbentang hijau, anak-anak bermain riang di pematang, dan suara azan menyatu dengan kicau burung. Namun semua berubah dalam semalam. Sejak kedatangan 5 pria asing bertampang seram, wajah kampung itu perlahan berubah suram. Mereka datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penjajah yang haus kuasa dan darah. Kelima pria itu menyebut diri mereka 5 bayangan neraka. Tak ada warga yang berani menegur apalagi melawan. Ocit Gergaji, pemimpin mereka, dikenal suka menyiksa korbannya dengan gergaji besi yang selalu tergantung di pinggang. Dayat Buntung, bertangan satu, namun tak kalah ganas, ia menggunakan sabit panjang untuk mengintimidasi pedagang kecil. Jaka Lodra, bekas dukun hitam, gemar menebar santet. Komar Setrum menyetrum warga dengan kabel rakitannya, dan Tarno Gila, yang paling ditakuti, suka tertawa di tengah malam sambil menjilat pisau. Di pasar Ciburang, preman-preman itu menjarah hasil tani. Seorang nenek penjual pisang ditampar Komar karena menolak membayar uang keamanan. Di malam hari, suara jeritan terdengar dari rumah warga yang diobrak-abrik. Pagar masjid pun dicoret dengan kata-kata kotor. Tidak ada polisi, tidak ada bantuan, semua seolah membisu. Bahkan kepala desa sendiri dikurung dalam rumah karena ancaman akan dibakar hidup-hidup jika melapor ke aparat. Warga mulai bersembunyi, warung-warung tutup lebih awal, anak-anak tak lagi bermain, kambing dan ayam dicuri seenaknya. Bahkan para ustaz dan kiai memilih diam demi keselamatan keluarganya. Dalam ketakutan yang mencekam, doa-doa mulai menggema dalam keheningan malam. Nama seseorang mulai disebut dalam bisik-bisik di surau dan pos ronda. Mang Asep. Kalau Mang Asep masih di sini, pasti nggak bakal begini jadinya, bisik Pak Ujang, seorang petani tua, kepada temannya saat tengah malam. Mereka duduk di bawah lampu temaram, tubuh gemetar mendengar tawa Tarno di kejauhan. Dia satu-satunya orang yang pernah ngusir begal dari 5 kampung, dulu. Namun Mang Asep sudah lama pergi. Konon ia bertapa di Gunung Karamat, jauh dari keramaian, memutus diri dari dunia setelah istrinya meninggal karena diracun musuh lamanya. Tidak ada yang tahu pasti keberadaannya sekarang. Tapi bagi warga Ciburang yang telah kehilangan harapan, hanya nama itu yang bisa memberi secercah cahaya. Pada suatu malam, setelah seorang anak kecil ditemukan pingsan karena dipaksa mencuri oleh preman, warga tak bisa lagi menahan amarah dan duka. Suara tangis ibu anak itu memecah langit malam. Sekelompok pemuda kampung akhirnya nekat naik ke kaki Gunung Karamat. Tujuan mereka satu, memanggil kembali sang jawara legendaris. Di puncak malam yang sunyi, ketika angin bertiup kencang membawa aroma dupa dan tanah basah, suara gong kecil terdengar di kejauhan. Suara itu hanya satu arti bagi orang-orang lama di Ciburang. Itu adalah isyarat, Mang Asep telah mendengar panggilan kampungnya. Langkah kaki para pemuda kampung terasa berat saat menapaki jalur sempit di lereng Gunung Karamat. Kabut turun pelan, menyelimuti tubuh-tubuh mereka yang menggigil bukan hanya karena dingin, tapi juga ketakutan. Tak ada yang tahu apakah mereka akan menemukan Mang Asep, atau hanya kembali dengan kecewa. Namun tekad telah bulat, jika tidak sekarang, kampung mereka akan habis dijadikan sarang iblis berkedok manusia. Di antara pemuda itu, Randy yang paling muda, anak dari almarhum Ustadz Mahrub yang dulu pernah diselamatkan Mang Asep dari begal lintas kampung. Aku harus cari beliau, demi ibu dan adikku, ucapnya lirih. Ketika mereka sampai di sebuah batu besar berbentuk kepala macan, tempat sakral yang dipercaya sebagai gerbang gaib, mereka meletakkan sesaji dan membaca doa seperti yang diajarkan para sesepuh. Lalu, dari balik semak gelap, muncul siluet seorang pria tua berbalut jubah hitam. Rambutnya digelung ke belakang, sorot matanya tajam seperti menembus dada siapapun yang menatapnya. Tidak ada suara, tidak ada angin, tapi semua pemuda langsung menunduk begitu tahu siapa yang berdiri di hadapan mereka. Mang Asep, ada apa kalian datang mengusik sunyi gunung ini? Tanyanya pelan namun bergemuruh, seperti suara dari kedalaman bumi. Randy maju dengan lutut gemetar, lalu bersimpuh dan meneteskan air mata. Ia menceritakan semua, teror, kekejaman, dan kesunyian yang membekap kampung mereka. Tak satu pun pemuda lain berani menyela. Di bawah bulan purnama, suara Randy jadi pengantar kesedihan seluruh kampung. Mang Asep terdiam lama, matanya memandang ke langit, ke arah bintang yang tertutup awan. Aku telah meninggalkan dunia itu, dunia darah dan dendam, gumamnya lirih.
Tapi saat Randy menunjukkan luka cambuk di punggung adiknya yang baru berusia 10 tahun, Mang Asep menunduk. Matanya mulai memerah. Bandrong tidak hanya diwariskan untuk berkelahi, tapi juga untuk menjaga, katanya, kali ini suaranya mantap. Ia memutar tubuh, membuka jubahnya, memperlihatkan kalung kuno berbentuk kuku harimau, lambang ilmu Bandrong. Kalau bumi Ciburang sudah dilumuri air mata orang kecil, maka tak ada pilihan, selain kembali menegakkan keadilan. Suara gong kecil terdengar kembali. Namun kali ini datang dari Mang Asep sendiri. Ia menabuhnya 3 kali, dan gemuruh terdengar dari kejauhan. Pepohonan bergoyang seolah menyambut kebangkitannya. Para pemuda menangis haru. Yang dulu dianggap legenda, kini berdiri nyata di depan mereka. Malam ini juga aku turun ke Ciburang, ujar Mang Asep, menatap ke arah timur tempat kampung berdiri. Dan sebelum fajar menyingsing, 1 dari 5 iblis itu akan kukembalikan ke tanah. Malam itu, kampung Ciburang seperti ditelan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus dingin, membawa aroma getir dari bara api yang digunakan para preman untuk membakar gubuk milik seorang janda tua. Tawa mereka terdengar lantang di tengah penderitaan orang lain. Tarno Gila berguling-guling di tanah sambil tertawa seperti kerasukan, sedangkan Dayat Buntung mengacungkan sabitnya ke langit, menantang siapapun yang berani melawan. Di sudut kampung, warga hanya bisa mengintip dari balik tirai. Tak ada satupun yang berani bersuara, bahkan untuk berdoa pun terasa sia-sia. Rasa takut telah membatu di dada mereka. Tapi di sebuah jalan setapak yang tertutup bayang pepohonan, langkah-langkah berat tengah mendekat. Suara tongkat menghantam tanah satu-satu, ritmis dan pelan. Dalam gelap, sesosok bayangan muncul, Mang Asep telah tiba. Tanpa berkata sepatah kata pun, Mang Asep berdiri di depan warung yang telah dirusak preman. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam menembus malam. Dari balik jubahnya, angin berputar pelan, menciptakan pusaran halus di sekitarnya. Tarno Gila, yang melihat sosok itu dari kejauhan, hanya tertawa sambil berlari ke arah Mang Asep. "Siapa lo? Hah, mau mati?" "Iya," teriaknya dengan pisau di tangan. Seketika, dunia seolah melambat. Mang Asep mengangkat telapak tangan kirinya, dan dalam sekejap, tubuh Tarno terpental 2 meter ke belakang tanpa disentuh. Tubuhnya menghantam pohon pisang dan ambruk tak bergerak. Semua preman menoleh kaget. Jaka Lodra langsung merapalkan mantra hitam, tapi lidahnya terasa keluh. Matanya bertemu dengan mata Mang Asep, dan saat itu juga ia merasa seperti ditelanjangi hingga ke dasar jiwa. "Ocit gergaji," ujar Mang Asep datar. "Kau yang paling berani bicara di kampung ini. Malam ini, tunjukkan keberanianmu padaku." Suara itu bukan teriakan, tapi lebih tajam dari sembilu. Ocit mengayunkan gergajinya dengan penuh amarah, melesat cepat ke leher Mang Asep. Tapi dalam sekejap, Mang Asep menggeser kaki setengah langkah, lalu menamparkan dada Ocit. Tubuh besar Ocit terangkat ke udara lalu jatuh menghantam tanah dengan suara debam keras. Ia mengerang, tapi tak bisa bangun. Darah merembes dari mulutnya. Dayat Buntung dan Komar Setrum saling pandang, lalu mundur perlahan. Tapi sebelum sempat melarikan diri, tanah di sekitar mereka berguncang. Mang Asep menjejakkan kakinya dengan keras ke tanah, ilmu tapak Bandrong telah diaktifkan. Seluruh warga yang menyaksikan dari kejauhan menahan napas. Satu demi satu preman itu roboh seperti pohon lapuk. Malam itu, tidak ada suara yang lebih keras dari detak jantung mereka. Setelah sekian lama hidup dalam teror, kini mereka melihat cahaya. Tapi cahaya itu bukan hanya harapan, melainkan juga amarah seorang jawara yang kembali dari pengasingan. Mang Asep berdiri di tengah tanah becek berlumur darah, tubuhnya tegak dan tak bergeming. "Ini baru permulaan," bisiknya pada dirinya sendiri. 4 lagi harus kembali ke asalnya, sebelum subuh terakhir. Fajar belum juga menyingsing ketika kabar tersebarnya kematian Ocit gergaji dan tumbangnya Tarno Gila menyebar seperti angin di antara reruntuhan kampung. Para warga yang semula tertunduk ini mulai mengintip keluar jendela dengan mata basah, bukan karena takut, melainkan haru. Sosok Mang Asep benar-benar telah kembali. Tapi di balik rasa lega itu, ketegangan justru meningkat. Komar Setrum dan Dayat Buntung berhasil melarikan diri, membawa dendam yang tak akan mudah diredam. Mereka berdua tak langsung pergi jauh. Mereka bersembunyi di rumah tua milik almarhum Ustaz Mahruk, tempat yang kini dijadikan markas oleh kelima preman tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan si paling berbahaya, Kartatulang, pemimpin gerombolan yang dikenal licik dan ahli dalam racun serta sihir gelap.
Wajah Karta tak menunjukkan panik saat mendengar berita kekalahan anak buahnya. Malah ia tersenyum sinis sambil menggosok keris kecil yang diselipkan di pinggang. Dia datang, iya, si Asep tua itu, gumamnya pelan, matanya menyipit seperti ular. Sudah kuduga, lambat atau cepat, tanah akan memanggil pemiliknya. Karta Tulang berdiri, menghirup udara dengan dalam, lalu mengangguk kepada Dayat Buntung. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Habisi ibunya Randy. Buat Mang Asep merasa bahwa setiap tindakannya membawa nyawa sebagai tebusan. Hari mulai terang, tapi sinar mentari tak mampu menembus suramnya hati Randy. Ia dan beberapa pemuda kampung membersihkan puing-puing rumah janda-janda korban pembakaran. Di kejauhan, Mang Asep berdiri sendiri di bawah pohon randu tua, kedua matanya tajam memandangi langit. Ia tahu, ini belum usai. Ia bisa merasakan hawa kematian masih bergelayut di udara, mengintai seperti burung nasar yang sabar. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari panik ke arah mereka. Napasnya terputus-putus, tubuhnya gemetar. Randy, rumahmu dibakar. Ibumu diculik Dayat Buntung. Teriaknya sambil terisak. Dunia seakan berhenti berputar. Randy terdiam, wajahnya pucat seketika, lalu berlari tanpa menoleh lagi. Air matanya pecah di sepanjang jalan. Mang Asep mengepalkan tangan, napasnya berat. Mereka mulai menyentuh akar, bisiknya dalam hati. Tanpa menunggu perintah, ia menapakkan kaki, menghentakkan tanah, dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Pepohonan bergoyang keras saat kekuatan bandrong membelah udara. Saat Mang Asep tiba di depan rumah Ustaz Mahrub, ia menemukan pagar telah dirantai, darah tercecer di tanah, dan suara tangis lirih terdengar dari dalam. Tanpa ragu, ia menghantam rantai itu dengan satu pukulan. Pintu rumah terhempas terbuka. Di dalam, Dayat Buntung tengah menghunus golok ke leher ibu Randy yang terikat di kursi. Mata Mang Asep menyala merah. Lepaskan dia, atau malam ini jadi malam terakhirmu. Suara itu tenang, tapi menusuk seperti paku ke dalam dada Dayat. Dalam detik berikutnya, bentrokan terjadi. Serangan bandrong dan kegilaan Dayat bertabrakan di ruang kecil yang sempit. Tapi hanya satu yang keluar dengan napas tersisa, dan tubuh Dayat remuk menghantam dinding, tergeletak tak bernyawa. Langit mendung menggelayut di atas kampung Ciburang, seolah alam pun ikut berkabung atas luka yang terus membekas. Tubuh Dayat Buntung kini terbujur kaku di tengah pelataran rumah tua milik Ustaz Mahrub. Darahnya mengalir hingga membasahi tanah, menjadi saksi amarah Mang Asep yang telah lama dikekang. Di sampingnya, Ibu Randy menggigil dalam pelukan anaknya, masih syok dengan kejadian barusan. Mang Asep berdiri tanpa suara, menatap tubuh musuhnya itu dengan tatapan dingin. Tiga telah kembali ke tanah, gumamnya lirih. Tapi jauh di relung hatinya, ia tahu, Karta Tulang bukan musuh biasa. Lawannya kali ini bukan sekadar preman kampung, tapi pemuja ilmu hitam yang rela menjadikan siapa saja tumbal demi kekuasaan. Di kejauhan, Komar Setrum yang selamat dari pertempuran malam sebelumnya menyaksikan kejadian itu dari balik semak. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia tahu, giliran dirinya sudah dekat. Dengan sisa tenaga, ia melarikan diri menembus hutan kecil di belakang kampung, menuju gubuk tempat persembunyian terakhir mereka bersama Karta Tulang. Sementara itu, di sebuah sudut gelap di hutan Cemara Gede, Karta Tulang tengah melakukan semedi. Tubuhnya berlumur minyak hitam, dan di depannya tersusun tulang-tulang ayam, bunga bangkai, dan selembar rambut manusia. Mantra demi mantra dilantunkan dalam bahasa yang tak dikenali. Ia tengah memanggil penunggu bumi untuk menyalurkan kekuatan pada dirinya. Sebuah makhluk bertubuh asap muncul di balik dupa, menyeringai menyeramkan. Karta membuka matanya perlahan. Bandrong tua itu harus dibalas. Tapi kali ini, bukan dengan golok, melainkan dengan arwah. Ia mengambil sebatang keris kecil dari kendi tanah liat, menggoreskan ujungnya di lengan sendiri, lalu menjilati darahnya. Mang Asep, kau akan menyesal telah kembali ke tanah ini. Di kampung, warga mulai berdatangan ke rumah Mang Asep untuk mengucapkan terima kasih. Tangis haru dan rasa hormat memenuhi udara. Namun Mang Asep tetap tenang, tak terbawa euforia. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Belum selesai, masih ada yang harus dipulangkan ke tanah, ucapnya dingin. Malam itu, Mang Asep duduk bersila di bawah pohon randu, tubuhnya diam namun napasnya berat. Ia tengah membaca doa-doa warisan leluhur, merapal ajian bandrong agar semakin padu dengan raganya. Di matanya,
Pertempuran ini bukan hanya tentang membasmi preman, melainkan juga menjaga marwah tanah leluhur yang kini diinjak-injak ilmu hitam. Dan di saat semua orang mulai memejamkan mata, sebuah bayangan hitam merayap di atap rumah Randy. Sepasang mata merah menyala mengintip dari balik genting. Karta Tulang telah mengirim utusannya, makhluk gaib yang akan menjadi awal teror gelombang kedua. Angin malam menggigit tajam ketika suara aneh mulai terdengar dari atap rumah Randy. Suara decitan, seperti cakar-cakar logam menggores genting, membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, Randy yang tengah merawat ibunya terbangun, matanya menatap langit-langit dengan kening berkerut. Suara apa itu? Bisiknya, tapi belum sempat ia bergerak, lampu minyak padam seketika, dan udara di dalam rumah menjadi berat. Di luar, Mang Asep membuka mata. Dari bawah pohon randu, ia bisa merasakan aura jahat merambat seperti kabut. Ia berdiri perlahan, tubuhnya seolah merespons ancaman tak kasat mata itu. Setan Karta sudah dilepas, gumamnya sambil menatap ke arah rumah Randy. Langkahnya cepat dan hening seperti bayangan. Di dalam rumah, suara bisikan mulai terdengar, seperti seseorang memanggil nama. Randy dari balik dinding. Ibu Randy mulai menggigil, wajahnya pucat. Randy, ada yang manggil, suara ayahmu, itu suara ayahmu, bisiknya dengan lirih. Tapi Randy tahu, ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Apa yang ibunya dengar bukan suara manusia. Tiba-tiba, seekor makhluk berwarna hitam pekat menerobos genting. Bentuknya seperti kera besar, matanya merah membara, lidahnya menjulur hingga ke dada. Ia menggeram rendah, menyeringai, dan langsung melompat ke arah Randy yang hanya bisa menjerit sambil memeluk ibunya. Namun sebelum cakar makhluk itu menghantam, terdengar suara lantang. Yakiohahar. Suara Mang Asep menggema seperti petir, dan seketika makhluk hitam itu terpental ke dinding. Sosok tua itu muncul dari balik kegelapan dengan tubuh bercahaya redup, ajian Bandrong telah aktif sepenuhnya. Ia maju 1 langkah, dan tanah di bawahnya bergetar ringan. Karta, kau mulai dengan cara pengecut, desisnya, lalu menghantam udara dengan telapak tangan kanan. Cahaya berwarna kuning keemasan meledak dari telapak Mang Asep, menghantam makhluk itu hingga dinding rumah retak. Makhluk hitam menjerit kesakitan, tubuhnya mengepul asap, dan dalam hitungan detik ia lenyap menjadi abu. Tapi sebelum hilang, ia meninggalkan pesan dalam suara serak, Karta menunggumu di sendang bangkai. Mang Asep menatap abu itu dengan tenang, tapi dadanya bergemuruh. Ia tahu, tempat itu bukan sembarang tempat, sendang bangkai adalah lokasi kuno di mana para leluhur menyegel makhluk-makhluk gaib ribuan tahun lalu. Jika Karta benar-benar membuka segel itu, maka pertarungan yang akan datang bukan lagi pertarungan manusia. Ini akan menjadi perang antara dunia terang dan kelam. Pagi menyingsing muram di atas kampung Ciburang. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat matahari enggan menampakkan diri. Warga kampung resah, bisik-bisik tentang suara-suara aneh dan makhluk hitam di rumah Randy mulai menyebar. Tapi tak seorang pun berani bertanya langsung pada Mang Asep. Sosok jawara itu pagi itu terlihat duduk di balai bambu, menajamkan golok tuanya yang mulai retak di ujungnya. Randy menghampiri perlahan, wajahnya masih lelah setelah malam penuh teror. Mang, makhluk itu bilang tentang sendang bangkai, apa itu tempatnya Karta Tulang? Tanyanya, pelan. Mang Asep tak menjawab segera. Ia hanya menghela napas, lalu menatap ke arah timur, ke balik bukit berkabut. Tempat itu, dulunya tempat para empu membuang segala ilmu hitam. Dulu disegel oleh kakekku, Syekh Ruhiyat. Tapi segelnya bisa dibuka, jika ada tumbal darah yang cukup. Randy menelan ludah. Berarti Karta sudah buka segelnya. Mang Asep mengangguk perlahan. Dan itu artinya, 5 preman itu bukan cuma tukang palak. Mereka ditumbalkan untuk membangkitkan kekuatan lama. Ilmu Bandrong tak cukup menghadapi itu, Randy. Tapi aku tak bisa mundur. Sementara itu, di balik jurang sendang bangkai, Karta Tulang berdiri di depan genangan air keruh yang tak pernah surut. Di sekelilingnya, 4 batu menhir berdiri tegak, berlumur darah segar. Komar setrum, yang tubuhnya terikat pada batang bambu, hanya bisa menjerit ketika Karta menyayat telapak tangannya dan meneteskan darahnya ke dalam sendang. Dengan darah ini, gerbang terbuka. Air sendang mendidih hebat, asap hitam keluar dari dasarnya, menggumpal dan membentuk sosok raksasa berjubah bayangan. Mata makhluk itu merah menyala dan suaranya bergemuruh, siapa yang memanggilku? Karta tertunduk dalam, lalu menjawab, aku, Karta Tulang, pewaris ilmu Bajang Setra,
aku ingin kekuatan untuk membunuh Bandrong terakhir. Makhluk itu tertawa menggelegar, lalu berkata, beri aku 1 jiwa setiap malam, dan kau akan menjadi manusia tak tersentuh. Tapi ingat, kau tak bisa membatalkan perjanjian setelah darah pertama tertumpah. Karta mengangguk penuh ambisi. Ia lalu menghunus keris dan menghujamkannya ke dada Komar Setrum. Jeritan terakhir Komar menghilang bersama riak air sendang yang mulai menghitam pekat. Di saat yang sama, di kampung Ciburang, ayam jago berkokok miring. Langit yang harusnya terang berubah kelabu, dan angin dingin membawa bau bangkai yang menyengat. Mang Asep berdiri pelan, menggenggam goloknya, lalu mengenakan ikat kepala berwarna merah tua. Sudah dimulai, dan aku harus mengakhirinya sendiri, bisiknya sambil melangkah meninggalkan rumah. Di belakangnya, langit mulai berwarna darah. Langkah Mang Asep menyusuri jalan setapak menuju hutan keramat dipenuhi kesunyian mencekam. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena raga, tapi karena beban masa lalu yang kini datang menagih. Ia tahu, jalan ini akan membawanya ke ujung pertarungan yang mungkin menjadi akhir hidupnya. Tapi sebagai jawara kampung Ciburang, kehormatan lebih mahal dari nyawa. Di tangannya, golok tua yang diwariskan dari Syekh Ruhiyat terasa bergetar perlahan, tanda bahwa kekuatan gelap mulai menggeliat di depan. Sesampainya di perbatasan hutan, Mang Asep berhenti. Di tanah berlumpur itu, ia menemukan jejak kaki besar yang tak mungkin milik manusia. Di sampingnya, genangan darah masih segar, mengalir pelan seakan baru saja mengucur. Ia berlutut, mencelupkan 2 jarinya ke darah itu, lalu mencium aromanya. Ini darah manusia, dan ini darah orang yang sedang menebus kesalahan, gumamnya lirih. Ia tahu, Komar Setrum telah dijadikan tumbal. Tiba-tiba angin berputar kencang, dan suara tawa panjang menggema dari balik pepohonan. Karta tulang muncul dalam balutan jubah hitam yang berkibar, matanya menyala merah, dan kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Tapi yang paling mengejutkan adalah bayangan besar di belakangnya, menjulang seperti raksasa, samar tapi mengancam. Kau terlambat, Asep. Gerbang sudah terbuka, dan aku kini lebih dari sekadar manusia, ujarnya dengan suara yang bercampur gema. Mang Asep maju 3 langkah, menancapkan kakinya kuat-kuat ke tanah. Kau jual jiwamu untuk kekuatan, Karta. Tapi aku bawa warisan para leluhur, Bandrong bukan sekadar ilmu, ini sumpah darah. Dengan cepat ia mencabut golok, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dari pori-porinya. Suara gemuruh terdengar dari langit, menandakan bahwa ilmu Bandrong telah dibuka sepenuhnya. Karta tertawa keras, lalu mengayunkan tangan. Bayangan besar di belakangnya melompat menerjang Mang Asep, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan deretan taring hitam. Tapi Mang Asep tidak gentar. Ia mengayunkan goloknya ke atas dan berteriak, gemak Bandrong. Ledakan cahaya menyambar, menghantam bayangan itu hingga terhuyung. Tanah retak, pohon-pohon tumbang, dan langit mendadak kelam. Tubuh Mang Asep terhempas beberapa meter ke belakang, darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi ia bangkit kembali, meski lututnya gemetar. Kekuatanmu besar, Karta, tapi bukan kekuatan sejati. Ilmu gelapmu haus darah, sedangkan aku berjuang untuk mereka yang tertindas. Teriakannya menggema, membelah udara yang makin berat oleh aura gelap sendang. Karta mendengus, lalu melempar keris ke tanah. Dari keris itu keluar ular hitam besar yang langsung menyambar ke arah Mang Asep. Tapi si jawara menggenggam golok dengan 2 tangan, dan menyayat udara di depan ular itu. Sekali tebas, kepala ular itu terbelah dan meledak jadi debu hitam. Namun dari bayangan, sosok raksasa mulai kembali menyatu. Pertarungan belum selesai. Dari kejauhan, Randy yang diam-diam mengikuti Mang Asep bersembunyi di balik semak. Napasnya tercekat melihat kedahsyatan pertarungan itu. Ia menggigil, tapi dalam hatinya tumbuh tekad, jika Mang Asep gugur, maka warisan Bandrong harus tetap hidup. Dan ia tahu, satu-satunya pewarisnya, adalah dirinya. Langit di atas sendang bangkai menjadi saksi bisu. Pertarungan 2 kekuatan kuno, cahaya Bandrong yang terang benderang dan kegelapan Bajang Setra yang mengendap-endap seperti racun. Mang Asep kini terengah, tubuhnya dipenuhi luka sayat dan darah segar. Namun sorot matanya tak goyah, masih menyala oleh semangat juang para leluhur. Di hadapannya, Karta tulang tampak seperti iblis yang belum kenyang darah, kulitnya menghitam dan tubuhnya membengkak, disatu dengan makhluk dari dunia bayangan. Karta maju pelan, tangan kanannya berubah menjadi cakar panjang yang meneteskan cairan asam. Asep,
kau bisa saja menjadi raja jika bersatu denganku. Tapi kau memilih mati demi kampung yang bahkan tak pernah membalas jasamu, katanya dingin. Mang Asep menyeringai, darah mengalir dari hidungnya. Aku bukan menanti balas jasa, aku cuma menjaga sumpah. Bandrong bukan sekadar ilmu, tapi jalan hidup. Pertarungan kembali pecah. Golok Bandrong menari di udara, menebas bayangan demi bayangan yang menyerang dari segala penjuru. Setiap tebasannya mengguncang tanah, menciptakan ledakan kecil dari energi murni. Tapi kekuatan Mang Asep mulai menurun, terlihat dari langkahnya yang makin berat dan ayunan golok yang mulai melambat. Karta Tulang menyadarinya. Ia melompat ke udara, membawa cakar mautnya, lalu menghantamkan ke arah kepala Mang Asep. Tapi sebelum cakar itu mengenai sasaran, sebuah batu dilempar keras dari balik semak. Karta terganggu sepersekian detik, cukup untuk membuat serangannya meleset. Mang Asep terjatuh, tapi tidak kehilangan kesadaran. Ia menoleh ke arah semak, dan melihat Randy keluar dengan tubuh gemetar, tapi mata penuh keberanian. Mang, saya gak bisa diem lihat Mang Asep dilawan kayak gitu, teriaknya. Karta menggeram marah. Anak ingusan, berani kau ganggu perjanjian besar ini. Ia mengangkat tangan, bersiap melemparkan petir kegelapan. Tapi Mang Asep berdiri lebih dulu, membentangkan tangan di depan Randy. Kau lawanku, Karta, bukan anak ini. Dengan sisa tenaganya, Mang Asep menghunus golok dan menancapkannya ke tanah sambil mengucapkan mantra leluhur Bandrong, Wuning Sukma, Purba Jiwa, wujudkan pelindung dalam terang yang fana. Dari tanah muncullah cahaya melingkar yang melindungi mereka. Aura suci itu memaksa Karta Tulang mundur beberapa langkah, matanya membelalak. Kau mengaktifkan sumpah tanah warisan. Itu hanya bisa dilakukan oleh pewaris sejati. Mang Asep menatap Randy lirih, lalu tersenyum samar. Iya, dan dia pewarisnya. Randy terpaku, tak percaya. Saya, Mang Asep mengangguk pelan. Darah Bandrong ada di tubuhmu, Randy, kau cucu dari saudara Syekh Ruhiyat. Ilmu ini milikmu, tapi untuk bisa memanggil kekuatannya, kau harus melihat sendiri. Apa yang harus dikorbankan. Mata Mang Asep tertutup perlahan. Tubuhnya mulai membatu dari kaki ke atas, sebuah pertanda bahwa ia telah menggunakan seluruh tenaganya untuk memanggil perisai leluhur. Jeritan Randy membelah malam saat tubuh Mang Asep berubah jadi batu sepenuhnya. Di hadapannya, Karta Tulang tertawa puas, tapi ada getar takut di balik tawanya. Karena ia tahu, warisan Bandrong telah berpindah. Randy berdiri terpaku di depan patung batu Mang Asep yang kini menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Hatinya bergejolak, antara takut dan bangga. Ia merasa beban yang ditimpakan padanya terlalu berat untuk seorang pemuda biasa. Namun, kilatan cahaya dari golok tua yang menancap di tanah mengingatkannya akan warisan yang tak boleh diabaikan. Ini, tugasku sekarang, bisiknya lirih. Malam itu, angin dingin berhembus kencang. Randy merasakan getaran halus di dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang bangkit. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh golok yang diwariskan Mang Asep. Seketika, bayangan Mang Asep muncul di hadapannya, sosok yang tak pernah pudar meski telah berubah menjadi batu. Randy, ajian Bandrong bukan hanya ilmu, tapi juga jiwa. Kau harus berlatih keras, karena 5 preman itu belum selesai. Suara Mang Asep terdengar berat dan penuh harap. Dalam hening, Randy mulai mengingat setiap gerakan yang pernah dia lihat Mang Asep lakukan. Ia mencoba mengulangnya, merasakan energi mengalir dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Tiba-tiba tubuhnya bersinar samar, dan napasnya menjadi lebih teratur. Ia sadar bahwa darah leluhurnya benar-benar mengalir dan membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Namun, di sisi lain kampung Ciburang, bayangan gelap Karta Tulang masih merayap. 5 preman bengis dan kejam yang menjadi kaki tangannya mulai bergerak, menyebar ke seluruh pelosok desa. Mereka membawa teror, menebar ketakutan, dan mencari titik lemah dari warisan Bandrong. Randy tahu, pertarungan sejati belum dimulai. Sambil berlatih, Randy juga mulai mendengar bisikan-bisikan dari dalam hatinya, suara-suara dari para leluhur yang membimbingnya. Jangan pernah lupakan asalmu, jangan takut pada kegelapan, mereka berpesan. Ia mulai paham, bahwa ilmu Bandrong bukan sekadar ilmu silat, tapi juga ajian yang mengikat janji dan sumpah. Keesokan harinya, Randy bertemu dengan warga kampung yang mulai berani keluar rumah. Wajah mereka lelah dan penuh duka, tapi ada secercah harapan melihat sosok muda yang berani berdiri melawan kegelapan. Kami siap membantu, Randy,
kata salah satu tetua kampung. Jika kau sudah kuat, kita akan lawan bersama. Malam semakin larut, Randy duduk termenung di bawah pohon beringin tua tempat Mang Asep dulu berlatih. Ia menatap bintang di langit yang mulai menghilang, merasakan bahwa takdirnya telah berubah. Ia bukan lagi anak biasa, tapi pewaris ajian Bandrong yang harus melindungi kampung dari ancaman kelam yang semakin membesar. Dengan tekad yang menguat, Randy mengangkat goloknya ke langit dan berjanji dalam hati, aku akan melanjutkan perjuangan Mang Asep. 5 preman itu akan kubasmi, dan kampung Ciburang akan bebas dari bayang-bayang kegelapan. Seiring waktu berlalu, latihan Randy semakin intens dan ia mulai merasakan kekuatan Bandrong mengalir dalam darahnya. Namun, ancaman dari 5 preman bengis itu makin nyata. Mereka bukan hanya menebar teror, tapi juga memperkuat diri dengan ilmu hitam yang mengerikan. Salah satu dari mereka, Suta Hantu, terkenal dengan ilmu santet dan ilmu racun mematikan yang membuatnya sulit ditaklukkan. Randy tahu bahwa pertarungan ini akan lebih sulit dari yang dibayangkan. Suatu malam, Randy menerima kabar dari warga kampung bahwa kelompok preman itu berkumpul di sebuah gudang tua di pinggir desa. Mereka merencanakan serangan besar untuk menundukkan kampung Ciburang sekaligus membunuh Randy. Tanpa menunggu lama, Randy bergegas menuju lokasi dengan penuh kewaspadaan. Ia tak ingin Mang Asep yang telah berkorban menjadi sia-sia. Saat tiba di gudang, Randy bersembunyi di balik tumpukan kayu usang. Suara tawa kasar dan teriakan ancaman terdengar jelas, membekukan nyali siapapun yang mendengarnya. 5 preman itu sedang merencanakan strategi untuk menyerang desa keesokan hari. Randy mencatat setiap detail dengan saksama, berharap bisa menggunakan informasi ini untuk menggagalkan rencana mereka. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok Suta Hantu. Tatapannya dingin, penuh kebencian. Kau yang anak muda itu, kau pikir bisa melawan kami? Suaranya menusuk hingga ke tulang. Randy mengangkat goloknya, bergetar namun tetap berdiri tegak. Ini untuk kampungku, dan untuk Mang Asep. Ia membalas dengan penuh keberanian. Pertarungan kecil pun pecah di dalam gudang yang gelap itu. Randy harus melawan bukan hanya Suta Hantu, tapi juga racun dan ilmu hitam yang sulit dilawan dengan ilmu Bandrong biasa. Tubuhnya terasa lelah, tapi ia terus bertahan, mengingat semua yang telah diajarkan. Mang Asep, setiap serangan ia balas dengan gerakan Bandrong yang mengalir seperti air. Di luar gudang, beberapa warga yang mengikuti diam-diam bersiap membantu jika Randy memerlukan pertolongan. Mereka tahu bahwa masa depan kampung Ciburang bergantung pada keberanian pemuda ini. Randy merasakan desakan waktu, dan satu tekad, dia harus menang demi keselamatan semua orang. Akhirnya, dengan satu jurus Bandrong yang dipadukan dengan energi leluhur, Randy berhasil melumpuhkan Suta Hantu. Preman itu terkapar, matanya penuh kebencian namun tak berdaya. Randy berdiri di tengah kegelapan, napasnya terengah, tapi hatinya penuh keyakinan bahwa ia mulai menguasai warisan yang diberikan Mang Asep. Saat keluar dari gudang, Randy melihat bulan purnama bersinar terang. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi malam itu, sebuah kemenangan kecil telah diraih, kemenangan yang akan menjadi titik balik dalam pertempuran melawan 5 preman bengis dan kejam itu. Setelah pertarungan sengit di gudang tua, Randy kembali ke kampung Ciburang dengan langkah berat namun penuh kemenangan. Warga menyambutnya dengan haru dan rasa bangga yang luar biasa. Namun, dalam hati Randy, ia tahu bahwa ini baru permulaan. 5 preman bengis itu belum bisa diremehkan, terutama setelah mereka tahu bahwa ada pewaris ilmu Bandrong yang kini bangkit melawan mereka. Di tengah malam yang sunyi, Randy duduk di depan patung Mang Asep yang berubah menjadi batu. Ia membasuh luka-lukanya yang masih menganga, sementara pikiran gelap meliputi benaknya. Suta Hantu sudah tumbang, tapi yang lain pasti akan membalas, gumamnya lirih. Ia merasakan getaran aneh di udara, tanda-tanda bahaya yang semakin dekat. Keesokan harinya, suasana kampung mulai berubah tegang. Ada kabar bahwa para preman bengis itu telah melancarkan serangan balasan. Beberapa rumah warga rusak, dan para penduduk yang tidak bersalah menjadi korban. Randy melihat darah segar mengotori jalan kampung, menjadi bukti nyata kejahatan yang harus segera dihentikan. Randy tak mau tinggal diam. Ia mulai mengorganisasi warga untuk bersiap melawan. Kita harus bertahan dan jangan biarkan mereka terus meneror kampung kita, serunya. Para pemuda kampung mulai berlatih di bawah bimbingannya, belajar menggunakan ilmu Bandrong yang sederhana agar bisa mempertahankan diri saat ancaman datang. Namun di balik itu semua,
ada bayangan lain yang mengintai. Karta Tulang, bos utama para preman, semakin gelisah. Ia tahu bahwa jika Randy benar-benar menguasai ilmu Bandrong, posisinya sebagai penguasa kegelapan kampung Ciburang akan terancam. Ia pun mulai menyusun rencana baru, lebih licik dan brutal, untuk menghabisi Randy dan sekutunya. Pada suatu malam gelap, Randy merasakan ada yang mengawasinya dari kejauhan. Sesosok pria bertubuh besar berdiri di balik pepohonan, matanya menyala merah seperti bara api. Ini baru permulaan, Randy, suara itu menggema pelan, menandakan ancaman yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Randy menguatkan diri, tahu bahwa ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Dengan tekad baja, Randy melangkah menuju jalan yang penuh bahaya. Ia sadar bahwa jalan ini bukan sekadar jalan seorang pemuda yang ingin membalas dendam, tapi jalan seorang jawara sejati yang siap mempertaruhkan segalanya demi kampung tercinta. Aku akan terus berjuang sampai 5 preman itu tumbang, bisiknya penuh keyakinan. Malam itu, kampung Ciburang kembali tenang, tapi ketenangan itu hanya sesaat. Pertempuran antara terang dan gelap masih akan terus berlangsung, dan Randy adalah cahaya kecil yang mulai menyala dalam kegelapan. Ketenangan yang sempat dirasakan kampung Ciburang hanyalah ilusi semata. Di balik kabut tebal yang menyelimuti desa pada pagi itu, datang kabar buruk yang mengguncang hati Randy. Seorang dari dalam kampung, orang yang selama ini dipercaya, ternyata menjadi mata-mata Karta Tulang, membocorkan semua strategi pertahanan mereka. Pengkhianatan ini membuat Randy terpukul, namun ia tahu tidak boleh lengah. Karta Tulang memanfaatkan informasi itu untuk melancarkan serangan mendadak pada tengah malam, saat warga sedang tidur lelap. Api mulai berkobar di beberapa rumah, teriakan panik menggema di udara. Randy yang tengah berlatih di luar kampung segera berlari menuju pusat kerusuhan, hatinya berdetak kencang antara marah dan sedih. Ini tidak akan kubiarkan terjadi lagi, bisiknya penuh dendam. Sementara warga berusaha memadamkan api dan menenangkan anak-anak yang ketakutan, Randy mengumpulkan para pemuda terbaiknya. Ia tahu, pertempuran kali ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan dan keberanian. Kita harus hadapi ini bersama, dan cari siapa pengkhianat itu, tegasnya dengan suara lantang yang menggetarkan jiwa. Malam itu, Randy mengatur strategi baru. Ia menyuruh beberapa pemuda menyamar menjadi warga biasa untuk menyelidiki siapa yang menjadi kaki tangan Karta Tulang. Ia sendiri memilih berpatroli di sekitar kampung, waspada terhadap setiap gerakan mencurigakan. Pikiran tentang Mang Asep dan ajian Bandrong memberinya kekuatan untuk tetap teguh. Tiba-tiba, di sebuah sudut gelap, Randy menangkap sosok yang mencoba menyelinap keluar dari kampung. Pria itu tergopoh-gopoh, membawa pesan rahasia yang ditulis tangan. Tanpa ragu, Randy menghadang dan memaksa pria itu menyerahkan isi pesan. Dalam hatinya, ia berharap ini adalah titik balik yang akan membawa mereka pada kemenangan. Pengkhianatan itu terbongkar. Ternyata, pria yang ditangkap adalah seorang tetua kampung yang lama disegani, tapi terdesak oleh ancaman dan iming-iming uang dari Karta Tulang. Randy merasakan kekecewaan mendalam, tapi ia tahu bahwa pengkhianatan tak boleh membuatnya lemah. Ia memutuskan memberi kesempatan pada tetua itu untuk menebus kesalahan dengan membantu melindungi kampung. Semangat warga mulai bangkit kembali, meski hati masih bergetar takut. Randy semakin yakin bahwa ia tidak sendirian. Bersama mereka, ia siap membakar bara perlawanan yang lebih besar. Perjuangan untuk menghabisi 5 preman bengis dan kejam itu harus terus berjalan, demi masa depan Ciburang yang lebih damai. Ketika kabut pagi mulai menghilang, Randy menatap langit yang cerah dengan tekad membara. Mereka boleh berkhianat, tapi aku dan kampung ini tak akan pernah menyerah. Di sanalah janji dan sumpah seorang jawara sejati benar-benar diuji. Kabar pengkhianatan yang berhasil diungkap Randy segera menyebar ke seluruh kampung. Meski rasa kecewa masih mengendap, semangat warga untuk bertahan semakin membara. Randy menyadari, serangan balasan dari kelompok preman tidak akan lama lagi datang. Ia pun mengumpulkan para pemuda untuk berlatih dan bersiap menghadapi pertempuran besar yang akan menentukan nasib kampung mereka. Di bawah sinar rembulan yang temaram, Randy mengajari para pemuda jurus Bandrong yang paling sakti. Setiap gerakan ia peragakan dengan penuh tenaga dan ketegasan, menanamkan keyakinan bahwa ilmu ini adalah warisan yang harus dijaga dan diperjuangkan. Kita tidak hanya berperang dengan tangan, tapi juga dengan hati dan semangat yang tak pernah padam, katanya sambil menatap mereka satu persatu. Sementara itu, Karta Tulang tidak tinggal diam.
Ia mengumpulkan para pengikutnya di sebuah bukit terlarang, mengatur strategi untuk serangan pamungkas yang akan menghabisi Randy dan warga Ciburang. Dalam gelapnya malam, ia membisikkan ancaman dengan senyum dingin. "Besok, kalian buktikan siapa yang paling kuat. Kampung itu akan menjadi milik kita." Keesokan harinya, langit Ciburang berubah menjadi saksi bisu dari pertempuran besar. Para preman datang menyerbu dari segala penjuru, membawa senjata tajam dan kemarahan yang membara. Namun, Randy dan pasukannya sudah siap. Mereka menguasai medan tempur di Bukit Ciburang, menggunakan ilmu bandrong untuk menangkis dan menyerang balik dengan cepat dan presisi. Pertempuran berlangsung brutal dan berdarah. Suara benturan senjata, teriakan kesakitan, dan semangat perjuangan bergemuruh memenuhi udara. Randy berhadapan langsung dengan Kartatulang. Pertarungan mereka seakan menjadi tarian maut yang memperlihatkan kekuatan dan keahlian masing-masing. Tiap jurus bandrong yang dilepaskan Randy seolah membawa kekuatan alam semesta. Dalam momen genting, Randy mengingat ajaran Mang Asep, tentang bagaimana kekuatan terbesar bukan hanya dari ilmu, tapi juga dari niat yang tulus dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Dengan satu serangan pamungkas, ia berhasil menjatuhkan Kartatulang, membuat para preman lain mundur dan ketakutan. Meski kemenangan belum sepenuhnya diraih karena masih ada 4 preman bengis lainnya, pertempuran di Bukit Ciburang menjadi titik balik bagi Randy dan warga kampung. Mereka mulai merasakan bahwa keadilan bisa ditegakkan dan ketakutan mulai luntur. Dengan napas tersengal namun hati penuh kemenangan, Randy berdiri di puncak bukit, menatap cakrawala yang mulai cerah. "Ini baru permulaan, tapi aku akan terus berjuang sampai 5 preman itu benar-benar habis," ucapnya tegas, siap menghadapi babak berikutnya dalam perjuangan yang belum usai. Setelah pertempuran sengit di Bukit Ciburang, suasana kampung kembali tenang, meski luka dan bekas pertempuran masih terlihat jelas. Warga yang sempat terluka dirawat dengan penuh kasih sayang, sementara Randy duduk termenung memikirkan langkah selanjutnya. Kemenangan atas Kartatulang adalah awal, tapi ia sadar bahwa ancaman belum benar-benar lenyap. Malam itu, suara bisik-bisik dan langkah-langkah pelan mengusik keheningan. Randy menangkap gelagat mencurigakan saat ia berjaga di depan rumahnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba bayangan hitam melesat dari kegelapan, menyerangnya tanpa aba-aba. Pertarungan singkat pun terjadi, membuat jantung Randy berdegup kencang. Beruntung, dengan ilmu bandrong yang semakin matang, Randy mampu menangkis serangan tersebut. Namun, sosok misterius itu berhasil melarikan diri ke dalam hutan gelap. Randy sadar, ini bukan serangan biasa. Ada kekuatan lain yang diam-diam mengintai, mungkin dari sisa-sisa pengikut Kartatulang atau musuh lama yang belum muncul. Keesokan harinya, Randy mengumpulkan para tetua kampung dan para pemuda yang setia. Ia mengungkapkan serangan misterius tadi dan mengingatkan semua orang untuk selalu waspada. "Kita sudah menang 1, tapi masih ada 4 preman bengis yang menunggu giliran. Mereka pasti akan membalas dengan cara yang lebih kejam," tegasnya. Di sisi lain, dalam sebuah ruangan gelap, sosok yang menyerang Randy tadi membuka penutup wajahnya. Ia adalah Sigit, salah satu pengikut setiap preman yang tersisa, yang bertekad melanjutkan misi jahat mereka. Dengan tatapan dingin dan penuh dendam, Sigit berjanji akan menghancurkan Randy dan kampung Ciburang. Randy semakin merasa berat beban perjuangannya. Ia mulai mencari guru tua yang dahulu mengajarkannya ilmu bandrong, berharap mendapatkan ajaran tambahan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Ia tahu, jalan ini semakin sulit, tapi tekadnya tetap kuat untuk melindungi kampung yang dicintainya. Malam-malam berikutnya, Randy berlatih lebih keras, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar dan lebih berbahaya. Suasana kampung juga semakin waspada, dengan warga yang bergotong royong menjaga keamanan bersama. Randy percaya, bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Saat fajar menyingsing di ufuk timur, Randy menatap cakrawala dengan mata penuh tekad. 4 preman itu, aku akan datang menghampiri kalian satu persatu. Ciburang tidak akan pernah tunduk pada kegelapan, ucapnya lirih, memulai lembaran baru dalam perjuangan yang belum usai. Malam itu hujan turun deras membasahi kampung Ciburang, menambah suasana kelam yang menyelimuti hati Randy. Meski tubuhnya letih, pikirannya terus gelisah. Bayangan sosok Sigit yang menyerangnya kemarin masih membekas, membuatnya sulit tidur. Ia tahu, perang belum berakhir, bahkan mungkin akan semakin berat. Tiba-tiba, dalam mimpinya, Randy melihat sebuah penglihatan yang membekas dalam-dalam.
Sebuah cahaya hijau muncul dari dalam hutan, mengelilingi sosok Mang Asep yang tersenyum penuh arti. Mang Asep mengulurkan tangan dan berkata, "Randy, ilmu Bandrong bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga keteguhan hati. Gunakan itu untuk lawan bayang-bayang yang mencoba menghancurkanmu." Mimpi itu membuat Randy terbangun dengan napas tersengal. Keesokan harinya, Randy membagikan mimpinya kepada para tetua kampung. Mereka percaya, itu adalah pesan dari Mang Asep yang tak lain adalah guru besar dan pelindung mereka. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan latihan khusus untuk memperkuat jiwa dan raga, bukan hanya sekadar mengasah ilmu pukulan. Namun ancaman dari preman keempat, Gunawan si Bayangan, sudah semakin dekat. Gunawan terkenal karena kelincahan dan kecerdikannya dalam mengatur serangan diam-diam. Randy tahu bahwa menghadapi preman seperti Gunawan memerlukan strategi yang berbeda, bukan sekadar kekuatan, tapi kecerdasan dan insting yang tajam. Saat malam tiba, hujan masih belum reda. Randy melakukan patroli sendiri di sepanjang tepi hutan. Suara gemerisik dedaunan dan hembusan angin menciptakan suasana mencekam. Tiba-tiba, bayangan melesat di balik pepohonan. Gunawan si Bayangan muncul, menyerang dengan cepat dan tanpa ampun. Pertarungan pun terjadi di tengah hujan, seolah alam juga ikut bersaksi. Dengan sigap, Randy menggunakan ilmu Bandrong untuk menangkis serangan tajam Gunawan. Namun lawannya terlalu lincah, terus mengelak dan menyerang balik. Dalam keadaan kritis, Randy teringat pesan Mang Asep dalam mimpinya, ia harus tetap tenang dan fokus pada keteguhan hati. Perlahan, ia mulai mengubah strategi, mengendalikan energi batinnya. Akhirnya, dengan satu gerakan yang mengalir seperti air, Randy berhasil menjebak Gunawan dan melumpuhkannya. Hujan masih turun deras, membersihkan luka dan debu pertempuran. Namun yang lebih penting, Randy tahu ini adalah kemenangan bukan hanya fisik, tapi juga mental, tanda bahwa ia semakin siap menghadapi tantangan berikutnya. Saat hujan reda, pagi menyambut dengan udara segar. Randy kembali ke kampung dengan langkah mantap dan semangat yang baru. Perjuangan belum selesai, tapi ia tahu, dengan hati yang teguh dan ilmu Bandrong yang diwariskan Mang Asep, tak ada kegelapan yang tak bisa ia kalahkan. Kemenangan Randy atas Gunawan si Bayangan membuat suasana kampung sedikit membaik, namun ancaman belum sepenuhnya sirna. Kali ini, kejahatan preman kelima, seorang pria bernama Jaka Besi yang terkenal dengan kekuatan fisik luar biasa dan ketangguhan tubuhnya, mulai menebar teror di pasar Ciburang. Jaka dan anak buahnya memalak pedagang, mengacaukan ketentraman yang selama ini dijaga. Suatu pagi, Randy mendapat laporan dari para pedagang yang ketakutan. Seorang ibu tua yang biasa berdagang sayur dianiaya habis-habisan oleh Jaka Besi karena menolak memberikan uang perlindungan. Randy tak bisa tinggal diam, ia tahu, tugasnya bukan hanya melindungi kampung, tapi juga membela yang lemah dan tertindas. Dengan langkah pasti, Randy menyusuri jalan menuju pasar yang penuh sesak oleh hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Di antara kerumunan itu, ia mencari-cari tanda keberadaan Jaka Besi. Sementara itu, kabar tentang kedatangan Randy menyebar cepat, membuat Jaka dan anak buahnya bersiap menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan. Pertemuan antara Randy dan Jaka Besi di tengah pasar menjadi pusat perhatian semua orang. Jaka yang bertubuh besar mengancam dengan suara menggelegar, mengolok-olok keberanian Randy. Namun, Randy tetap tenang, menatap lurus ke mata lawannya. "Kau tidak akan lagi menyakiti siapapun di sini," ucapnya tegas, memulai pertarungan yang mengguncang pasar. Benturan pukulan dan tendangan keras terdengar nyaring, menggetarkan hati para saksi. Jaka Besi menggunakan kekuatan fisik yang luar biasa, mencoba menghancurkan Randy dengan serangan brutal. Namun, Randy memanfaatkan ilmu Bandrong yang telah diasahnya, menghindar dan membalas dengan kecepatan serta kelincahan yang membuat Jaka kewalahan. Pertarungan semakin sengit ketika Randy menemukan celah dalam pertahanan Jaka. Dengan satu serangan pamungkas yang terarah ke titik vital, Randy menjatuhkan Jaka Besi, membuatnya terkapar dan tak berdaya. Suara sorak-sorai dari para pedagang terdengar sebagai tanda kemenangan dan kebebasan dari teror yang selama ini menghantui. Meski satu preman bengis telah tumbang, Randy menyadari bahwa perjuangan masih jauh dari selesai. Ia berdiri di tengah pasar yang kini tenang, menatap wajah-wajah penuh harap dan semangat baru. "Satu langkah lagi menuju kedamaian sejati," bisiknya dalam hati, bersiap melangkah ke babak akhir pertarungan. Setelah jatuhnya Jaka Besi di pasar Ciburang, suasana kampung mulai berubah.
Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan kini bisa menarik napas lega. Namun, Randy tahu ini bukan akhir. Ia harus memastikan tak ada lagi bayang-bayang kegelapan yang tersisa, agar kedamaian benar-benar merasuk ke setiap sudut kampungnya. Di malam yang hening, Randy duduk termenung di beranda rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Bayangan Mang Asep kembali mengisi pikirannya, guru dan pelindung yang telah mewariskan ilmu Bandrong. Randy merasakan kekuatan dan tanggung jawab besar mengalir di dalam dirinya, sebagai penerus perjuangan yang tak sekadar mengandalkan tenaga, tapi juga hati dan jiwa. Keesokan harinya, Randy mengumpulkan seluruh warga kampung untuk mengadakan pertemuan. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia mengajak semua orang bersatu menjaga kedamaian yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Ia menegaskan bahwa kekuatan terbesar bukanlah ilmu atau senjata, tapi persatuan dan keberanian untuk melawan kejahatan. Warga Ciburang merespon dengan semangat membara. Mereka berjanji akan saling menjaga, melaporkan setiap tanda ancaman, dan terus memperkuat rasa kebersamaan. Randy pun mulai mengajarkan ilmu Bandrong kepada pemuda-pemudi pilihan, berharap akan lahir generasi baru yang siap menjaga kampung tercinta. Namun, di balik harapan itu, Randy tak pernah lengah. Ia masih mengingat wajah kelima preman bengis yang dulu menguasai kampung, sebagai peringatan dan motivasi untuk terus waspada. Mereka adalah pelajaran pahit tentang betapa kegelapan bisa datang kapan saja, jika dibiarkan tumbuh. Hari demi hari berlalu dengan damai, dan nama Mang Asep semakin dikenang sebagai legenda yang menginspirasi. Kampung Ciburang mulai berkembang, dipenuhi tawa dan kehidupan baru yang penuh harapan. Randy, sang jawara muda, berdiri sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati yang menolak menyerah. Di akhir cerita, Randy menatap matahari terbit dengan senyum tenang. Ia tahu perjuangan ini bukan miliknya seorang diri, tapi milik semua yang percaya bahwa kebaikan dan kedamaian selalu layak diperjuangkan. Dengan ilmu Bandrong dan hati yang penuh cinta, ia siap menjaga kampungnya, sekarang dan selamanya. Kampung Ciburang, sebuah desa kecil di kaki Gunung Karamat, dulunya dikenal damai dan tenteram. Sawah terbentang hijau, anak-anak bermain riang di pematang, dan suara azan menyatu dengan kicau burung. Namun semua berubah dalam semalam. Sejak kedatangan 5 pria asing bertampang seram, wajah kampung itu perlahan berubah suram. Mereka datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penjajah yang haus kuasa dan darah. Kelima pria itu menyebut diri mereka 5 bayangan neraka. Tak ada warga yang berani menegur apalagi melawan. Ocit Gergaji, pemimpin mereka, dikenal suka menyiksa korbannya dengan gergaji besi yang selalu tergantung di pinggang. Dayat Buntung, bertangan satu, namun tak kalah ganas, ia menggunakan sabit panjang untuk mengintimidasi pedagang kecil. Jaka Lodra, bekas dukun hitam, gemar menebar santet. Komar Setrum menyetrum warga dengan kabel rakitannya, dan Tarno Gila, yang paling ditakuti, suka tertawa di tengah malam sambil menjilat pisau. Di pasar Ciburang, preman-preman itu menjarah hasil tani. Seorang nenek penjual pisang ditampar Komar karena menolak membayar uang keamanan. Di malam hari, suara jeritan terdengar dari rumah warga yang diobrak-abrik. Pagar masjid pun dicoret dengan kata-kata kotor. Tidak ada polisi, tidak ada bantuan, semua seolah membisu. Bahkan kepala desa sendiri dikurung dalam rumah karena ancaman akan dibakar hidup-hidup jika melapor ke aparat. Warga mulai bersembunyi. Warung-warung tutup lebih awal, anak-anak tak lagi bermain, kambing dan ayam dicuri seenaknya. Bahkan para ustaz dan kiai memilih diam demi keselamatan keluarganya. Dalam ketakutan yang mencekam, doa-doa mulai menggema dalam keheningan malam. Nama seseorang mulai disebut dalam bisik-bisik di surau dan pos ronda. Mang Asep, kalau Mang Asep masih di sini, pasti nggak bakal begini jadinya, bisik Pak Ujang, seorang petani tua, kepada temannya saat tengah malam. Mereka duduk di bawah lampu temaram, tubuh gemetar mendengar tawa Tarno di kejauhan. Dia satu-satunya orang yang pernah ngusir begal dari 5 kampung, dulu. Namun Mang Asep sudah lama pergi. Konon ia bertapa di Gunung Karamat, jauh dari keramaian, memutus diri dari dunia setelah istrinya meninggal karena diracun musuh lamanya. Tidak ada yang tahu pasti keberadaannya sekarang. Tapi bagi warga Ciburang yang telah kehilangan harapan, hanya nama itu yang bisa memberi secercah cahaya. Pada suatu malam, setelah seorang anak kecil ditemukan pingsan karena dipaksa mencuri oleh preman, warga tak bisa lagi menahan amarah dan duka. Suara tangis ibu anak itu memecah langit malam.
Sekelompok pemuda kampung akhirnya nekat naik ke kaki Gunung Karamat. Tujuan mereka satu, memanggil kembali sang jawara legendaris. Di puncak malam yang sunyi, ketika angin bertiup kencang membawa aroma dupa dan tanah basah, suara gong kecil terdengar di kejauhan. Suara itu hanya satu arti bagi orang-orang lama di Ciburang. Itu adalah isyarat, Mang Asep telah mendengar panggilan kampungnya. Langkah kaki para pemuda kampung terasa berat saat menapaki jalur sempit di lereng Gunung Karamat. Kabut turun pelan, menyelimuti tubuh-tubuh mereka yang menggigil bukan hanya karena dingin, tapi juga ketakutan. Tak ada yang tahu apakah mereka akan menemukan Mang Asep, atau hanya kembali dengan kecewa. Namun tekad telah bulat, jika tidak sekarang, kampung mereka akan habis dijadikan sarang iblis berkedok manusia. Di antara pemuda itu, Randy yang paling muda, anak dari almarhum Ustadz Mahrub yang dulu pernah diselamatkan Mang Asep dari begal lintas kampung. Aku harus cari beliau, demi ibu dan adikku, ucapnya lirih. Ketika mereka sampai di sebuah batu besar berbentuk kepala macan, tempat sakral yang dipercaya sebagai gerbang gaib, mereka meletakkan sesaji dan membaca doa seperti yang diajarkan para sesepuh. Lalu, dari balik semak gelap, muncul siluet seorang pria tua berbalut jubah hitam. Rambutnya digelung ke belakang, sorot matanya tajam seperti menembus dada siapapun yang menatapnya. Tidak ada suara, tidak ada angin, tapi semua pemuda langsung menunduk begitu tahu siapa yang berdiri di hadapan mereka. Mang Asep, ada apa kalian datang mengusik sunyi gunung ini? Tanyanya pelan namun bergemuruh, seperti suara dari kedalaman bumi. Randy maju dengan lutut gemetar, lalu bersimpuh dan meneteskan air mata. Ia menceritakan semua, teror, kekejaman, dan kesunyian yang membekap kampung mereka. Tak satu pun pemuda lain berani menyela. Di bawah bulan purnama, suara Randy jadi pengantar kesedihan seluruh kampung. Mang Asep terdiam lama, matanya memandang ke langit, ke arah bintang yang tertutup awan. Aku telah meninggalkan dunia itu, dunia darah dan dendam, gumamnya lirih. Tapi saat Randy menunjukkan luka cambuk di punggung adiknya yang baru berusia 10 tahun, Mang Asep menunduk. Matanya mulai memerah. Bandrong tidak hanya diwariskan untuk berkelahi, tapi juga untuk menjaga, katanya, kali ini suaranya mantap. Ia memutar tubuh, membuka jubahnya, memperlihatkan kalung kuno berbentuk kuku harimau, lambang ilmu Bandrong. Kalau bumi Ciburang sudah dilumuri air mata orang kecil, maka tak ada pilihan, selain kembali menegakkan keadilan. Suara gong kecil terdengar kembali. Namun kali ini datang dari Mang Asep sendiri. Ia menabuhnya 3 kali, dan gemuruh terdengar dari kejauhan. Pepohonan bergoyang seolah menyambut kebangkitannya. Para pemuda menangis haru. Yang dulu dianggap legenda, kini berdiri nyata di depan mereka. Malam ini juga aku turun ke Ciburang, ujar Mang Asep, menatap ke arah timur tempat kampung berdiri. Dan sebelum fajar menyingsing, 1 dari 5 iblis itu akan kukembalikan ke tanah. Malam itu, kampung Ciburang seperti ditelan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus dingin, membawa aroma getir dari bara api yang digunakan para preman untuk membakar gubuk milik seorang janda tua. Tawa mereka terdengar lantang di tengah penderitaan orang lain. Tarno Gila berguling-guling di tanah sambil tertawa seperti kerasukan, sedangkan Dayat Buntung mengacungkan sabitnya ke langit, menantang siapapun yang berani melawan. Di sudut kampung, warga hanya bisa mengintip dari balik tirai. Tak ada satupun yang berani bersuara, bahkan untuk berdoa pun terasa sia-sia. Rasa takut telah membatu di dada mereka. Tapi di sebuah jalan setapak yang tertutup bayang pepohonan, langkah-langkah berat tengah mendekat. Suara tongkat menghantam tanah satu-satu, ritmis dan pelan. Dalam gelap, sesosok bayangan muncul, Mang Asep telah tiba. Tanpa berkata sepatah kata pun, Mang Asep berdiri di depan warung yang telah dirusak preman. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam menembus malam. Dari balik jubahnya, angin berputar pelan, menciptakan pusaran halus di sekitarnya. Tarno Gila, yang melihat sosok itu dari kejauhan, hanya tertawa sambil berlari ke arah Mang Asep. "Siapa lo? Hah, mau mati?" "Iya," teriaknya dengan pisau di tangan. Seketika, dunia seolah melambat. Mang Asep mengangkat telapak tangan kirinya, dan dalam sekejap, tubuh Tarno terpental 2 meter ke belakang tanpa disentuh. Tubuhnya menghantam pohon pisang dan ambruk tak bergerak. Semua preman menoleh kaget. Jaka Lodra langsung merapalkan mantra hitam, tapi lidahnya terasa keluh. Matanya bertemu dengan mata Mang Asep, dan saat itu juga ia merasa seperti ditelanjangi hingga ke dasar jiwa.
Pocit gergaji, ujar Mang Asep datar. Kau yang paling berani bicara di kampung ini. Malam ini, tunjukkan keberanianmu padaku. Suara itu bukan teriakan, tapi lebih tajam dari sembilu. Pocit mengayunkan gergajinya dengan penuh amarah, melesat cepat ke leher Mang Asep. Tapi dalam sekejap,